Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apakah Anda mengetahui kalau ternyata ada segolongan manusia yang didampingi oleh khodam suci dan khodam tersebut melekat pada tubuh mereka? Tanda atau ciri-cirinya bisa kita lihat apabila kita semua memperhatikannya secara seksama. Lantas apa sajakah ciri-cirinya? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hampir setiap manusia memiliki khodam atau pendamping yang masing-masing di dalam setiap jiwanya. Khodam merupakan makhluk gaib yang bisa saja berasal dari golongan malaikat ataupun golongan jin. Bahkan khodam bisa diyakini sebagai roh orang-orang suci ataupun para waliullah. Terdapat berbagai jenis khodam yang bisa dimiliki dengan cara dan tirakat seseorang hamba masing-masing. Salah satunya adalah khodam suci yang dipercaya memiliki ilmu tinggi. Khodam ini biasanya disebut khodam suci atau khodam para waliullah. Apabila Anda ingin memastikan apakah Anda dilindungi oleh khodam tersebut ataupun tidak, Anda mengetahui secara sadar bahwa Anda pernah mengalami kejadian-kejadian di luar nalar manusia. Jadi saat pertama kali khodam tersebut datang kepada Anda, biasanya Anda akan mengalami pertanda tertentu, namun Anda mungkin tidak menyadarinya. Khodam suci atau khodam wali Allah ini memiliki wujud yang beragam. Jika khodam tersebut menampakkan diri dalam wujud manusia, biasanya mereka mengenakan jubah putih. Selain itu ada juga yang memakai kopiah dengan sorban hijau. Bahkan ada yang menampakkan wujudnya dengan baju hitam dan memakai belangkon. Berikut ciri-ciri seseorang yang didampingi khodam waliullah. Yang pertama adalah orang tersebut rajin beribadah. Salah satu ciri yang paling tampak pada seseorang apabila ia didampingi khodam waliullah adalah tingkat kerohanian yang tiba-tiba meningkat secara signifikan. Padahal sebelum didampingi khodam waliullah, ibadah orang tersebut bisa dikatakan biasa-biasa saja, bahkan bisa dikatakan malas beribadah. Namun setelah khodam waliullah datang menemani orang tersebut, mereka akan lebih rajin beribadah. Hal ini bisa ditandai dengan keinginan beribadah yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tanpa kehadiran khodam ini, Anda mungkin beribadah hanya sebagai kewajiban atau bahkan Anda jarang melakukannya. Hal tersebut terjadi karena karakteristik dari khodam wali Allah yang secara langsung akan diturunkan kepada tuannya. Lalu yang kedua, orang tersebut ringan tangan dan suka menolong ketika orang lain sedang membutuhkan pertolongan. Mereka tidak sungkan-sungkan mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang terjebak dalam permasalahan hidup. Ia selalu bertindak baik dan menyenangkan hati orang lain. Juga sangat dermawan, tidak pernah pelit untuk membantu orang lain yang sedang dalam keadaan susah. Tak heran jika orang tersebut lebih disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang didampingi khodam suci wali Allah akan menjadi tolong menolong sebagai suatu kewajiban
di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memiliki sifat kesederhanaan. Walaupun sebenarnya mereka memiliki harta benda yang melimpah, atau bisa dikatakan sebagai seorang sultan, mereka lebih memilih gaya hidup yang sederhana dibandingkan kebanyakan orang lainnya. Karakteristik orang tersebut biasanya membawa aura yang bersinar dan selalu diingat oleh orang lain. Sifat kesederhanaannya akan sangat mencolok untuk orang-orang yang didampingi oleh khodam suci wali Allah. Maka tak heran jika orang ini akan memiliki teman banyak dan baik hati. Yang keempat, memiliki tutur kata yang lembut, sopan dan penuh makna. Ia selalu menjaga tutur katanya dan tidak akan berkata selain ucapan yang baik-baik. Kebanyakan kata yang dikeluarkan dalam mulutnya mengandung sifat nasihat kepada orang yang diajak berbicara, bukan merasa lebih baik atau ingin mengajari orang lain. Mereka hanya ingin menjadi sumber bantuan terbaik bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena karisma dan aura yang terpancar dari orang ini, maka lawan bicaranya akan sukarela mendengarkan perkataan mereka. Sifat ini akan sangat kelihatan bagi mereka yang memiliki khodam suci wali Allah. Lalu yang kelima, sering mengalami mimpi yang penuh arti. Orang yang didampingi khodam suci wali Allah akan seringkali bermimpi didatangi oleh orang suci. Terkadang dalam mimpi tersebut ia diberi sebuah amalan-amalan tertentu dalam mimpinya, atau orang yang didampingi oleh khodam wali Allah sering ditemui oleh sosok-sosok seperti layaknya para wali yang pakaiannya seperti zaman dulu. Sosok yang hadir dalam mimpi tersebut seperti wali-wali zaman dulu yang mengenakan jubah, ada yang memakai sorban, ada juga yang memakai kopiah. Bahkan di dalam mimpi tersebut juga sering diberi nasihat-nasihat tentang kehidupan dan juga nasihat-nasihat ketika terjadi persoalan di dalam hidupnya. Yang keenam, memiliki keahlian menyembuhkan. Walaupun sebelumnya ia tidak pernah mempelajari ilmu penyembuhan apapun, namun orang ini secara alamiah bisa memulihkan rasa sakit yang dialami seseorang. Hal ini karena didasari oleh energi khodam suci wali Allah yang diturunkan dan menyatu kepada tuannya. Orang-orang suci inilah yang membimbing orang tersebut sehingga energinya dapat menyatu. Selain bisa menyembuhkan diri sendiri, mereka juga bisa menyembuhkan orang lain. Kemudian yang ketujuh, memiliki daya pengasihan yang luar biasa. Orang yang didampingi khodam wali Allah biasanya memiliki daya pengasihan tingkat tinggi, maka tak heran banyak orang yang suka dan nyaman kepadanya karena daya pikatnya yang sangat tinggi. Ketika orang lain melihat wajah saja akan menimbulkan perasaan senang dan teduh hatinya. Bahkan orang-orang yang membencinya pun ketika berhadapan langsung dengan orang tersebut akan menjadi luluh hatinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan, dan semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.